Halo, jumpa lagi dengan saya Arik. Kali ini saya mau bahas tentang mic yang biasa saya pakai ketika membuat video. Ya, mic yang saya maksud adalah ini, mic jepit atau mic lavalier dari Boya, yakni Boya BJM1. Seperti apa mic ini, kemudian apa yang saya suka, apa yang nggak saya suka, dan ada fitur yang dulu saya bingung, sekarang saya ngerti gimana cara makainya. Dengan begini kalian bisa rekam nanti suara lewat laptop, suara lewat kalau di kamera kalian ada colokan mic-nya bisa pakai itu. Kemudian bisa juga dipakai di handphone tanpa pakai splitter. Seperti apa mic ini? Langsung aja kita tonton videonya sama-sama. Oke, ini adalah penampakan mic dari Boya BJM1. Tapi ini nggak ada unboxingnya ya, karena saya sudah punya mic ini sudah lama, sekitar 1 atau 2 tahun. Kemudian pernah saya abuse, maksudnya nggak saya pakai, karena pernah waktu itu saya pakai, kemudian ternyata di device saya nggak ngerekam, jadi saya agak males, saya taruh gitu aja, nggak saya simpen. Kemudian saya pakai yang mic condenser ini. Nah, jadi ini adalah penampakan mic dari Boya BJM1. Kelihatan nggak ya, ini ujung mikrofonnya. Harusnya ini ada busanya ya, cuman busanya yang aslinya hilang, jadinya saya pakai busa yang lain. Kabelnya standar, bisa dibilang lumayan bagus. Kemudian ini ada tabung yang kalau dibuka ini adalah tempat untuk naruh baterai. Jadi mic Boya BJM1 ini pakai baterainya baterai kancing tipe LR44 ya. Jadi kalau kalian mau beli baterai untuk Boya ini tipenya adalah LR44. Kalian bisa beli di toko. Kalau saya beli baterainya ini di toko listrik ya, bilang aja beli baterai LR44, pasti yang jual tahu. Dan juga ini adalah dulu awalnya saya bingung ini buat apa sih, ada switchnya segala. Bisa lihat di sini ada switch, ada tulisan off dan atau off strip smartphone, yang kemudian kamera, dan ini bisa dinaikkan atau diturunkan. Kabelnya ini panjang banget ya, mungkin sekitar 5 meteran. Kabelnya panjang banget. Kalau buat saya sih, saya tidak terlalu suka kabel yang panjang karena ribet ya, nanti masangnya panjang banget. Jadinya ini saya ikat gini aja. Jadi buat kalian yang butuh kabel panjang, mungkin ini cocok buat kalian. Dan colokan yang dipakai adalah tipe TRRS, tipe colokan yang biasanya ada di headset atau earphone dari smartphone. Jadi kalau kalian beli smartphone kemudian dapat headset, tipe colokannya adalah TRRS seperti ini. Emang selain TRRS ada tipe colokan apa lagi? Ya, ada lagi. Nama tipenya adalah TRS. Nah, bedanya apa? Nanti akan kita bahas sebentar lagi. Oke, tipe colokan itu bisa dilihat dari bentuknya ya, komponennya. Kalau yang seperti ini, yang ada warna merah muda dan pink, ini tipe TRS karena TRS itu diambil dari ini bagian-bagiannya. T itu maksudnya tip ini yang ujungnya, kemudian R itu ring yang ada di tengah ini, dan juga yang paling bawah adalah sleeve. Nah, fungsi dari tiap bagian ini berbeda-beda. Kalau untuk di headphone, dia yang tip ini atau yang ujung fungsinya untuk suara kiri, kemudian untuk ring dia fungsinya untuk suara kanan, jadi ini stereo ya. Kemudian untuk yang paling bawah sleeve itu untuk grounding atau ground. Sama untuk yang di tipe TRS untuk mic, yang pertama untuk suara, bawahnya juga suara, jadi sama ya, suara stereo kanan dan kiri. Dan yang ketiga yang paling bawah sleeve untuk grounding. Jadi untuk suara di TRS itu dia cuman bisa stereo dan tidak bisa dua sekaligus menjadi input dan output. Nah, bedanya kalau yang tipe TRRS seperti yang kalian tahu, namanya ada tambahan R-nya, TRRS. Bentuknya seperti ini. Sama seperti TRS tadi, yang bagian paling ujung adalah tip,
kemudian bawahnya lagi ada ring, kemudian ada ring lagi, dan bagian bawah sleeve. Jadi sama ya, TRS dan TRRS. Bedanya cuma di TRRS ada tambahan satu lagi ring. Untuk fungsinya kurang lebih sama. Untuk tip untuk suara headphone kiri, ring untuk suara headphone kanan. Jadi tetap ya suaranya stereo. Dan ring satunya lagi untuk grounding. Nah, kan TRRS jadi yang sleeve yang terakhir ini dia untuk suara atau mikrofon. Jadi bedanya antara TRS dan TRRS, untuk yang TRS dia butuh jack tersendiri atau colokan tersendiri untuk suara output atau di headset sama input atau untuk mikrofon. Jadi dia harus punya lubang atau jack sendiri. Sedangkan TRRS ya cukup satu aja karena sudah bisa untuk dengerin suara output di headset atau headphone dan juga untuk merekam suara dari mikrofon. Jadi untuk smartphone kemudian laptop keluaran baru dia pakai jack TRRS ya, karena dalam satu lubang atau colokan itu bisa untuk mendengarkan suara output dan juga untuk suara masukan atau input dari mikrofon. Hubungannya sama Boya ini gimana? Nah, kalau kalian tahu di Boya ini kan ada switch-nya ya, switch yang ada tulisannya kamera, kemudian ada off smartphone. Maksudnya adalah ketika kalian mencolokkan ini ke kamera atau perangkat lain yang masih menggunakan colokan TRS, seperti kalau yang saya punya ada Sony IC recorder, dia juga pakai colokan TRS yang mikrofon dan headphone-nya terpisah. Kemudian di PC juga masih menggunakan colokan TRS seperti yang ada kalian lihat di motherboard ini. Dia ada kode warna, biasanya ada 3 colokan ya standarnya. Biru untuk line in, kemudian headphone untuk line out di suara, dan juga pink untuk mikrofon. Nah, ketika kalian mau menggunakan Boya BJM1 ini ke colokan TRS seperti di kamera atau di laptop, di komputer PC atau di laptop jadul. Nah, laptop jadul juga masih dipisah, atau di voice recorder. Jangan lupa setelah kalian colokin jacknya, kalian naikkan switchnya ke kamera. Itu kalau kalian mau pakai mic Boya BJM1 ke perangkat atau device yang masih menggunakan colokan TRS. Kalau kalian mau pakai ini di smartphone, gampang, kalian tinggal colokin dan jangan lupa switchnya diturunkan ke smartphone. Nah, jadi switchnya ini berfungsi untuk apakah mikrofon ini mau dipakai di switch TRS atau TRRS. Jadi kalau kalian mau pakai mikrofon Boya ini di switch TRS, di jack TRS seperti di yang saya sebutkan tadi, kalian jangan lupa naikkan switchnya ke kamera, karena kamera kebanyakan masih menggunakan jack TRS. Nah, kalau kalian mau pakai Boya ini di smartphone, kalian langsung colokin dan jangan lupa turunin switchnya ke smartphone. Jadi nggak perlu pakai, nggak harus sih ya, bukan nggak harus pakai media audio splitter audio. Jadi sudah tahu bedanya ya, apakah switch ini TRS atau TRRS. Kalian lihat kalau ada satu lubang untuk headphone dan masukan suara, itu yang TRRS double R. Kalau jack audionya terpisah dan ada kode warnanya, pink itu untuk mic biasanya dan hijau muda untuk headphone, itu dia pakai TRS. Kalau kalian mau pakai Boya BJM1 ini ke jack yang terpisah tadi, jangan lupa naikkan ke kamera, switchnya ke kamera, karena kamera biasanya masih pakai TRS. Kalau yang smartphone atau di laptop ya, laptop juga pakai switch TRRS. Jangan lupa kalian kalian turunkan switchnya ke smartphone. Oke, langsung aja kita akan coba merekam suara dari mic Boya BJM1 ke berbagai macam alat. Di sini saya ada laptop, ada Sony voice recorder, ada handphone juga. Nanti kita akan coba gimana apakah bisa mic ini untuk merekam di handphone, laptop, dan juga voice recorder. Oke, sekarang kita akan cobain gimana suaranya mic Boya BJM1 ini kita rekam pakai Sony IC recorder atau voice recorder dari Sony. Oke, pertama-tama kita klipkan dulu. Kita pasang ini ya kira-kira di sini ya, di dada. Jangan terlalu dekat dan jangan juga terlalu jauh. Kira-kira segini. Kemudian kita colokkan ini
Kita colokkan ke yang warna merah untuk input mikrofon, dan jangan lupa di switchnya kalian switch ke kamera karena Sony ini masih pakai tipe colokan yang TRS. Tes cek, tes 1 2 1 2 3. Nah, ini adalah suara yang direkam lewat mic clip-on dari Boya pakai sound recorder dari Sony. Seperti apa suaranya? Dan suaranya adalah seperti ini dengan jarak mic sekitar segini, nggak terlalu jauh dan nggak terlalu dekat. Gimana suaranya? Apakah terdengar jelas? Dan sekarang kita akan nyobain rekam suara lewat mic Boya BYM1 ini lewat handphone. Apakah bisa atau gimana? Langsung aja kita cobain. Ini kita matiin dulu ya. Oke, kita akan cobain merekam suara lewat handphone pakai mic Boya BYM1 ini. Ya seperti biasa kita colokin ya, karena colokannya cuma satu, kita colokin di headphone jack. Jangan lupa kalian switch di Boyanya ini ke smartphone. Nah, kalau sudah di switch ke smartphone, dia bisa dipakai di jack TRRS, karena smartphone dia pakai jack TRRS ya, yang satu jack untuk headphone dan earphone jadi satu. Kita buka aplikasi perekam suara dan kita akan coba rekam. Tes cek 1 2 3. Oke, sekarang kita akan nyobain ngerekam suara lewat mic clip-on dari Boya lewat handphone Android langsung, tidak pakai audio splitter. Karena kita butuhnya cuma untuk merekam suaranya aja, kita nggak pakai dengerin hasil suaranya langsung atau di monitor. Oke, seperti biasa, langsung kita colokin di handphone jacknya. Jangan lupa ini pastiin switchnya ke smartphone. Sekarang kita buka aplikasi perekam suaranya dan langsung kita rekam. Tes cek 1 2 3 ya. Ya, ini adalah hasil rekaman suara dari mic Boya BYM1. Direkam suaranya menggunakan handphone Android. Nah, seperti ini suaranya. Gimana menurut kalian, apakah suaranya enak? Kira-kira seperti itu tesnya. Oke, jadi ngerekam di voice recorder sudah, di smartphone juga sudah. Sekarang kita akan terakhir nyobain ngerekam lewat mic Boya BYM1 ini, clip-on ini ke laptop. Seperti apa suaranya? Kita akan cobain bentar lagi. Oke, tes cek 1 2 3 ya. Ini adalah hasil suara yang direkam lewat mic clip-on dari Boya BYM1 menggunakan laptop. Yang di laptop ini saya nggak atur-atur dulu ya, jadi saya colokin, saya switchkan ke smartphone karena laptop ini pakai TRS ya, karena laptop buatan keluaran baru. Dan ini adalah hasilnya tanpa saya setting berapa gainnya, berapa volume mikrofonnya, jadi kira-kira suaranya seperti ini. Ya, itulah hasil suara yang direkam dari mic Boya BYM1 lewat voice recorder, lewat smartphone, dan juga yang terakhir lewat komputer. Oke, untuk mic-nya ini saya recommended banget buat kalian yang cari mic microphone clip-on yang harganya ya bisa dibilang murah ya. Saya dulu belinya kalau nggak salah nggak sampai 200.000, antara 150 sampai 180. Harganya nggak terlalu mahal, kualitasnya juga menurut saya oke ya, awet. Saya udah punya ini sekitar 1 atau 2 tahun yang lalu. Baru kalau nggak salah 2 kali ganti baterainya juga harganya murah kok. Dan juga ini pernah saya biarin, saya taruh sembarangan beberapa saat, dan begitu saya mau pakai lagi ternyata masih bisa. Jadi produk ini awet, recommended. Yang saya suka itu suaranya lebih oke ketimbang ngerekam langsung lewat HP atau kamera. Suara yang dihasilkan lewat mic lavalier ini lebih lebih terdengar jelas. Kemudian yang saya nggak terlalu suka dari mic lavalier ini kabelnya panjang banget. Jadi kalau saya mau pakai itu kabelnya saya lipat gini terus. Jadi kalau diurai dia kira-kira antara, kalau nggak salah ini 5 meteran. Jadi kalau jarak antara recorder dan ininya jauh sih nggak apa-apa ya. Cuman kalau yang deket-deket ini mau ngantongin
voice recorder dikantongin, kemudian pakai ini agak ribet ngatur kabelnya karena kabelnya terlalu panjang. Untuk suara sih menurut saya untuk harga segitu lumayan lah ya, daripada kalian beli microphone yang harganya murah, yang ada yang harganya 15.000 atau berapa. Saya pernah nyobain dan suaranya biasa, pelan. Bisa dibilang cempreng ya, nggak terlalu. Kalau sini kan suaranya lebih enak. Dan juga ada fitur switchnya ini ya yang oke banget. Jadi kalau kalian beli mic clip on dari Boya ini, bisa kalian buat ngerekam di mana aja. Kalian bisa rekam suara lewat handphone, smartphone ya kan, nggak perlu pakai beli audio splitter lagi. Kemudian kalian bisa rekam langsung di sini voice recorder. Kemudian kalau di laptop di kamera kalian ada colokan untuk mic, kalian bisa juga rekam menggunakan itu. Jadi menurut saya kalau kalian mau cari mic clip on yang recommended, harganya nggak terlalu mahal, tapi hasilnya oke banget dan bisa dipakai di mana aja, di laptop, di voice recorder ataupun di smartphone. Kalian cobain produk dari Boya, mic Boya BY-M1 ini, M1 ini. Recommended, harganya nggak terlalu mahal. Saya dulu beli sekitar 180 kalau nggak salah. Sudah sekitar 1 atau 2 tahun yang lalu. Masih sering saya pakai untuk membuat video review. Kalau kalian ingin tahu kualitas suaranya, kalian bisa lihat di video-video saya sebelumnya yang saya pakai mic dari Boya ini. Overall produk ini recommended. Yang jelas jangan lupa ya, ada fitur klipnya itu kalian jangan salah switch. Kalau mau pakai di laptop yang colokannya ada satu, itu sama seperti kalau kalian mau pakai di smartphone, karena colokannya satu, switchnya kalian turunin di smartphone. Nah kalau kalian mau pakai di kamera atau di voice recorder yang jacknya terpisah antara headphone dan mikrofonnya, kalian switch yang ada di mic-nya ini kalian naikin ke kamera. Pokoknya jangan salah pilih. Kalau kalian salah switch, suaranya nggak bakal masuk. Kemudian kalau ada yang tanya, bang saya mau ngerekam suara lewat HP tapi mau saya dengerin hasilnya langsung, nah itu namanya monitoring ya. Kalau kalian mau monitoring, bisa kalian harus beli audio splitter bentuknya seperti ini. Fungsinya untuk memisah jalur antara headphone, suara, dan mikrofon. Jadi kalau kalian mau ngerekam suara dan kalian dengar hasilnya, kalau kalian ngerekamnya mau pakai ini ya, kalian harus beli audio splitter, kalian masukkan di jack handphone. Kemudian untuk mikrofonnya ini kalian masukkan di jack yang mikrofon, dan jangan lupa karena udah pakai splitter, kalian harus switch di tabungnya ini, switchnya ke kamera karena dia sudah di switch atau dipisah. Beda ya kalau kalian punya headset bawaan handphone kan, kalian langsung colokin, kalian ngerekam, kalian denger kan langsung bisa. Cuman kalau pakai yang mikrofon eksternal ini, kalau kalian mau dengerin juga hasilnya langsung di monitoring, kalian harus beli audio splitter. Untuk yang headphone kalian masukkan ke headphone, yang mikrofon kalian masukkan ke mikrofon. Nah kalau udah itu kalian bisa rekam sambil langsung didengar suaranya. Oke, saya kira itu. Terima kasih udah nonton video ini dan sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Jangan lupa kalian like, comment, dan subscribe. Kalau kalian pengen cari produk seperti ini, linknya akan saya tulis di deskripsi, ada di bawah. Dan ya, produk ini recommended. Oke, saya kira itu ya. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Kalau ada pertanyaan, langsung aja kalian tulis di kolom komentar. Terima kasih.